Izin bertanya Ustaz terkait doa dan takdir, apabila kita berdoa untuk sesuatu yang terasa sangat sulit, kapan seharusnya kita berhenti meminta dan mulai menerima keadaan, atau bolehkah kita terus berdoa tanpa batas? Dalam hal ini saya terus berdoa untuk diberikan kemudahan dan dibukakan jalan, akan tetapi semua terasa sulit dan tampak ditutup semua akses. Apakah saya boleh untuk terus berdoa mengharapkan hal tersebut? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama dosa itu tidak, selama doa tersebut tidak haram dan tidak tidak dalam doa, dan diantara tidak dalam doa, doanya haram atau doanya mustahil atau dilarang oleh syariat dan seterusnya. Misalnya ada orang berdoa untuk jadi nabi, jelas itu haram dan mustahil, nggak boleh. Atau ada wanita berdoa agar jadi laki-laki dan sebaliknya, itu jelas tidak boleh. Jadi selama doa itu tidak ada unsur dosa, tidak itu apa, offside dalam berdoa dan seterusnya, atau tidak memutuskan tali silaturahim, maka dan belum terbukti ya atau tidaknya gitu loh. Kita nggak tahu. Misalnya kita doa agar lulus ujian tahun ini. Nah, ketika hari ini pengumuman dan kita nggak lulus, ya udah. Mulai hari ini doanya diganti. Jangan minta ya Allah luluskan saya di ujian tadi, kan udah terbukti nggak lulus tahun depan atau apa. Jadi sekali lagi, selama itu tidak ada dosa dan tidak, maka doa terus. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim, "yad'u bida'watin," berdoa dengan sebuah doa, "laisa fiha ithmun," tidak ada dosa di dalamnya, "wala qati'atu rahim," dan tidak memutuskan tali silaturahim, "ila atahullahu biha ihda thalath," kecuali Allah memberikan ijabah dengan salah satu dari 3 opsi. "Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya," opsi yang pertama Allah segerakan dan Allah percepat di dunia, "wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah," opsi yang kedua Allah nggak kasih di dunia tapi Allah simpan di akhirat. Nggak kasih di dunia tapi Allah simpan di akhirat. "Wa imma an yusrafa anhu minasu'i mithluha," dan yang ketiga Allah palingkan keburukan yang senilai, selevel dengan doa yang kita minta. Jadi kalau kita minta rumah di sebuah wilayah karena kita suka sama itu dan harganya 5 miliar misalnya, kita sampai meninggal kita nggak dikasih rumah itu, tapi Allah palingkan kita dari penyakit yang biaya pengobatannya 5 miliar. Kalau kita kena penyakit itu biaya pengobatannya 5 miliar. Jadi apa namanya, Allah kabulkan dengan satu dari 3 cara. Nah begitu para sahabat mendengar hadis tersebut, dengan hadis itu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya, lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan nukthir." Ya Rasulullah, kalau gitu kita banyak-banyakin aja berdoa terus aja. Nggak berhenti-berhenti, doa terus aja, banyak-banyakin berdoa. Apa kata Nabi SAW? Qala Allahu aktsar. Sebanyak-banyak kalian berdoa, Allah lebih banyak lagi dalam mengijabah doa kalian. Jadi nggak akan selesai dan nggak akan buat Allah kehabisan gitu loh. Kita kalau minta sama manusia, kita minta, kalau kita minta terus, bisa jadi dia habis duitnya gitu. Gak ada duit lagi, karena kita mintain terus. Gitu. Ada orang minta ke bapaknya, minta lahan atau tanah, dikasih. Kalau dia minta terus, habis tanah ayahnya. Seperti kalau minta ya 1 hektar kasih, 1 hektar kasih. Minta terus, habis tanah bapaknya habis. Allah nggak pernah habis. Bahkan Nabi SAW menggunakan bahasa Allahu Akbar, Allah lebih banyak lagi kasihnya. Jadi nggak ada ceritanya demikian. Dan sekali lagi, seringkali sesuatu yang kita anggap rumit dan jalan buntu itu hanya di short term, hanya di jangka pendek. Lalu kita nyerah dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Kita tahu bagaimana Nabi SAW sangat sangat ingin membuka kota Mekah dan mensterilkan atau ingin mensterilkan kota Mekah dari kesyirikan, Ka'bah dari kesyirikan. Dan kita tahu itu itulah salah satu kenapa, atau itulah alasan utama kenapa Nabi SAW
menyendiri di Gua Hiro dan akhirnya beliau mendapatkan wahyu di sana. Kan beliau nggak nyaman dengan kesyirikan yang ada di kota Mekah. Jadi dari sebelum kenabian, Nabi SAW tuh ingin membersihkan kota Mekah, khususnya Ka'bah, dari berhala dan kesyirikan. Lalu beliau jadi diangkat, diutus sebagai Nabi, diutus sebagai Rasul. Langsung berhasil? Enggak. Nah kira-kira, menurut hadirin, kira-kira manusia terbaik, yang paling bertauhid, yang paling banyak ibadah, yang paling kuat doanya, yang paling banyak berdoa, yang mengajarkan kita untuk banyak berdoa, kira-kira berdoa untuk itu enggak? Gitu. Terus berikutnya, langsung Allah kasih? Enggak. Baru setelah tahun ke-8 Hijriah, baru Allah kasih. Tahun ke-8, Fatu Makkah tahun ke-8. Berarti setelah berapa? 13 tambah 8. Nah, 21 tahun. Setelah 21 tahun baru Allah wujudkan impian Nabi SAW. 21 tahun. Nabi Musa ketika berdoa agar tentang misinya berhadapan dengan Fir'aun, dalam riwayat 40 tahun baru Allah ijabah. 40 tahun. Itu luar biasa. 40 tahun. 40 tahun. Jadi nggak ada alasan untuk nggak berdoa. Itu manusia-manusia terbaik. 21 tahun. Lalu 40 tahun. Dan kita sering lihat apa ya, fenomena atau kejadian masyarakat. Ini nggak sama 100% ya. Ini mungkin out of context atau di luar konteks, tapi ada ininya. Misal kayak beberapa kali mungkin kita dengar. Ini saya dengar dan saya rasa banyak yang hadirin juga punya pengalaman serupa atau hampir mirip. Misalnya kita dengar ada orang menikah di usia 50 tahun atau 60 tahun lah. Jadi udah 50-an tahun atau 60 tahun dengan misalnya dulu teman SMA-nya gitu, dan deket gitu. Akhirnya baru bisa lo takdir bersama itu di usia sama-sama 50 tahun, sama-sama 60 tahun. Punya pengalaman gitu? Enggak, bukan pengalaman pribadi, khususnya senyum. Ya ini baru 20 tahun belum pernah nikah. Ya. Enggak kenal mungkin segala macam. Dan sebagian dari kasus-kasus begitu kita dengar itu ininya true love-nya itu gitu. Tapi pas usia 20 tahun yang diharapkan itu nikah sama yang lain gitu loh. Atau nggak direstui akhirnya nikah sama yang lain gitu. Baru nanti ketemu setelah itu. Setelah usia 50 tahun, 60 tahun. Artinya bayangin nggak sih ketika mereka di 20 tahun lalu yang dia wanita yang dia inginkan itu nikah sama yang lain atau laki-laki yang diharapkan itu nikah sama yang lain. Itu kan kalau di logika kita sederhana, udah pintu udah tertutup. Udah, kalau bahasa kita lo harus move on. Kamu harus bangkit, masih banyak lagi. Udah nggak mau, jangan ganggu itu rumah tangga orang. Padahal ternyata di lohil mahfud itu jodoh dia tetap. Tapi nanti di usia 50 tahun. Lalu setelah pernikahan itu gagal atau pernikahannya cerai atau misalnya meninggal terus 60 tahun ketemu gitu. Di usia 60 tahun ketemu di reuni TK misalnya. Reuni TK misalnya gitu. Oh kamu gimana? Suami? Enggak, suamiku udah meninggal atau suamiku udah kita pisah. Atau gitu. Oh udah nikah abis itu. Ada banyak kan? Enggak banyak sih mungkin, tapi enggak sedikit juga kasus kayak begitu. Jadi maksud saya ketika mereka punya perasaan ketika muda lalu melihat yang dia inginkan itu menikah, manusia yang ilmunya terbatas, lalu tekadnya juga lemah dan seterusnya, kan melihat udah harapan sudah pupus gitu, udah nggak mungkin lagi, dia bukan jodoh saya, udahlah kamu move on, dia bukan jodohmu udah. Padahal ternyata dia jodoh, tapi bukan di fase ini, nanti di usia itu. Dan di surga nanti kan misalnya wanita kan dikumpulkan dalam riwayat kan sama suami terakhir, walaupun ada khilaf masalah makna dalam hadis tersebut. Jadi pokoknya itu contoh lah yang biar kita dengar, jangan pernah pupus. Jadi ketemu lagi 40 tahun, ketemu lagi 50 tahun. Ada banyak kasus demikian. Jadi sesuatu yang kita kan kayaknya sangat sulit nih
Ustadz, sulit kan sekarang. Belum tahu 5 tahun lagi sulit. Sulit kan hari ini, belum tahu 10 tahun lagi sulit. Dunia itu berubah, kondisi berubah. Gitu. Jadi nggak mungkin bagi artinya, dan juga ngebaca kehidupan tuh terlalu kompleks, terlalu ribet, terlalu complicated, terlalu pelik untuk disimpulkan dengan sederhana oleh seorang manusia yang ilmunya pendek, nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Dan kan esok hari kita sekarang jam 6, siapa yang bisa pastikan apa yang terjadi jam 7 nanti? Nggak tahu. Manusia ilmunya sangat terbatas. Tapi kita kan punya iman. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada aku akan kabulkan. Minta kepada aku, sesulit apapun minta kepada aku. Selama itu tadi, sama tidak ada dosa dan bukan minta sesuatu yang mustahil. Ini mustahil nggak? Enggak sih. Secara syariat aman, tapi susah. Minta sama Allah. Dan coba tanya orang-orang yang benar-benar sukses ya, successful people, misalnya orang-orang sukses yang benar-benar sukses, yang ngerintis dari nol, tanya sama mereka, mayoritas mereka, tanya mereka, apakah waktu kecil, waktu start dari nol, Anda sudah memprediksi Anda ada di posisi seperti ini? Mayoritas bilang tidak. Jadi Allah kasih bukan hanya sesuatu yang di benaknya tuh sangat sulit, tapi di atas itu yang nggak pernah dia pikirkan. Kalau kita kira-kira untuk mendapatkan ini bagaimana Mas atau Mbak gitu loh, susah banget. Berarti kan Anda masih pikir kan, masih masuk ke dalam perhitungan Anda, masih masuk ke dalam kerangka berpikir Anda, masih ketakar gitu loh. Walaupun sulit, ketakar sulit. Ini ada banyak orang, bukan 1-2 orang, bahkan mungkin mayoritas orang yang berhasil ketika ditanya, apakah Anda pernah berpikir Anda sukses sejauh ini, setinggi ini? Harus bilang enggak. Jadi di luar takaran dia. Allah ala kulli syai'in qadir, hadirin. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Atau kita tanya lah, misalnya kita bicara tentang hidayah, kita bicara tentang iman. Dulu waktu kita sebelum kita bertobat, sebelum hijrah, atau pada saat kita awal bertobat dan berhijrah, apakah kita punya prediksi kita akan sampai di titik ini? Kita banyak kekurangan tentu saja, tapi sampai di titik ini tuh prestasi loh. Dulu nggak mungkin lah, gue nih kotor, gue nih banyak dosa, nggak mungkin gue bisa jadi, nggak mungkin gue bisa ngerjakan amal ibadah sekarang. Bisa sekarang. Atau ketika habis tobat, nggak muluk-muluk, ya saya nggak muluk-muluk lah, yang penting saya ini. Ternyata Allah kasih, Allah buka. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Itu dalam diri kalian. Kok kalian nggak ngelihat ya gitu? Kenapa kalian nggak ngelihat diri kalian? Bagaimana Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya pada diri kalian? Coba lihat itu. Kita tuh lebih percaya sama permainan syaitan, lalu tekad kita yang lemah itu. Makanya wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah, di antaranya lemah azam. Tekadnya itu lemah banget. Jadi minderan, nggak ini. Padahal di dalam diri dia sudah ada fakta bagaimana Allah begitu berkuasa, begitu baik, dan begitu hebatnya dalam mewujudkan sesuatu yang merupakan impiannya dan di atas impiannya. Kalau itu terjadi hari ini, pola sama. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Anda nggak akan melihat pola itu berubah. Sunnatullah itu sama. Cuman masalah iman. Beriman nggak kita? Yakin nggak kita sama Allah?